Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen, khususnya pada komponen pernyataan diri dosen pada uji kompetensi peserta tersertifikasi tahun 2026. Melalui video ini saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran dari salah satu metode pembelajaran di blok 2.1 Komprehensif Hematoimunologi Sistem yang saya lakukan dalam peran saya sebagai dosen di bidang kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ridwan Syah MKes, dosen pada program studi kedokteran sarjana Universitas Presiden. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan teaching demo untuk kegiatan pembelajaran pada blok 2.1 Komprehensif Hematoimunologi System yang diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot 5 SKS. Blok ini merupakan bagian dari kurikulum OBE, sehingga pembelajaran hari ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tapi juga pada ketercapaian kompetensi mahasiswa sesuai capaian pembelajaran lulusan CPMK dan sub-CPMK yang telah ditetapkan dalam RPS. Pada sesi ini, kita akan membahas topik limfadenopati, tumor limfoid. Topik ini penting karena limfadenopati merupakan temuan klinis yang sering dijumpai, tetapi dapat memiliki spektrum penyebab yang sangat luas, mulai dari infeksi ringan, penyakit autoimun, hingga keganasan seperti limfoma, sehingga penting untuk dikuasai oleh dokter umum. Dalam RPS blok ini, ketua pengembang RPS adalah saya sendiri, Dr. Ridwan Syah, dan koordinator mata kuliah adalah Dr. Seto Hancong, SPPK. Pada pembelajaran hari ini, CPL utama yang ingin dicapai adalah CPL 2, penata laksanaan klinis, dan CPL 7, pembelajaran sepanjang hayat. Melalui CPL 2, mahasiswa diharapkan mampu melakukan penalaran secara klinis secara sistematis, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis kerja, diagnosis banding, hingga penyusunan rencana tata laksana awal dan keputusan rujukan. Melalui CPL 7, mahasiswa diharapkan mampu belajar secara mandiri dan reflektif, menerima umpan balik, serta mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis sebagai dasar pembelajaran berkelanjutan. CPMK yang menjadi target sesi ini adalah CPMK 1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep biomedik dan klinik yang mendasari patogenesis, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, hingga tata laksana penyakit pada sistem hematoimunologi sesuai standar kedokteran yang berlaku. Sedangkan sub-CPMK yang terkait adalah sub-CPMK 1.6 mampu menguraikan algoritma manajemen limfadenopati, sub-CPMK 1.7 mampu membedakan fitur patologik limfoma dan timoma. Metode pembelajaran pada blok ini mencakup ceramah interaktif, praktikum, problem-based learning, dan diskusi tutorial. Adapun asesmen blok terdiri atas MCQ sebesar 40%, OSPE sebesar 25%, diskusi tutorial sebesar 15%, dan penugasan sebesar 20%. Dengan demikian, pada akhir sesi ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengetahui definisi limfadenopati saja, tapi juga mampu berpikir secara klinis kapan limfadenopati dapat diobservasi, kapan perlu pemeriksaan lanjutan, dan kapan harus dicurigai sebagai keganasan yang membutuhkan rujukan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak pada semangat ya. Perkenalkan, saya Dr. Ridwan Syah. Saya dosen patologi anatomi yang mengajar di program studi sarjana S1 kedokteran di Presiden University. Salam kenal semuanya. Salam kenal dong. Oke, gimana kabarnya? Baik semua? Baik. Ya. Ya, jadi saya merupakan pengampu patologi anatomi ya. Untuk saat ini saya ditugaskan ya di blok 2.1 Komprehensif Hematoimunologi System ya, di mana mata kuliah ini atau blok ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 semester ganjil ya, semester 3 di awal yang merupakan awal blok. Untuk topik kuliah hari ini yaitu mengenai limfadenopati dan tumor limfoid. Diharapkan nanti setelah mengikuti mata kuliah ini secara keseluruhan ya, mahasiswa mampu menganalisis konsep biomedik dan klinik yang mendasari patogenesis, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, dan penata laksanaan penyakit pada sistem hematoimunologi. Oke? Oleh karenanya pada kuliah hari ini, kuliah pendahuluan sebelum praktikum hari ini, ada beberapa objektif yang diharapkan mahasiswa mampu menguasai. Yang pertama adalah mampu menjelaskan algoritma tata laksana limfadenopati, itu yang pertama. Dan yang kedua, mendeskripsikan gambaran patologik dari limfoma dan timoma. Nah, sebelum itu silahkan absensi terlebih dahulu menggunakan handphone kalian atau tabletnya dan di-scan saja. Oke, diisi namanya. Apabila ada yang merasa kesulitan, silahkan nanti bisa angkat tangan, nanti saya akan bantu.
Sudah semua? Sudah dong. Baik, kita bisa lanjutkan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, kuliah pendahuluan kita, silakan teman-teman mengerjakan pretest dulu menggunakan quizzes ya. Di-scan saja barcode-nya, nanti ikuti petunjuk yang tampil di gadget teman-teman. Bisa? Oke, kita mulai ya. Silakan. Mohon untuk tidak menggunakan aplikasi lain atau alat bantu lain seperti AI, Artificial Intelligence, ataupun berdiskusi. Mohon dikerjakan masing-masing. Sudah semua? Sudah. Baik, jika sudah, kita lihat ya siapa yang skor tertinggi dan tercepat. Siti Nuraini. Selamat ya Siti, Sally Rosa nomor 2 dan nomor 3 Hana Aikin. Jadi semua pertanyaan pretestnya sudah ada di modul yang saya bagikan beberapa hari yang lalu ya. Oke, untuk memulai kuliah hari ini, saya akan mulai buka dengan studi kasus terlebih dahulu. Boleh satu orang bisa dibacakan? Satu orang? Boleh, Celi Rosa? Oke. Seorang laki-laki usia 21 tahun datang ke fasilitas layanan primer dengan keluhan benjolan di leher kanan sejak 6 minggu yang lalu. Benjolan tidak nyeri, semakin membesar perlahan, disertai demam, hilang timbul pada malam hari, dan adanya penurunan berat badan sekitar 5 kg selama 2 bulan terakhir. Pasien juga mengeluhkan sering berkeringat malam. Kira-kira dari kasus ini, kalau saya bertanya, apakah benjolan ini lebih mengarah ke proses infeksi biasa, atau perlu kita curigai ke arah yang lebih lanjut seperti keganasan? Ada yang bisa berpendapat? Oke, Audrey, silakan. Menurut saya berdasarkan hasil observasi saya di sini mengarah ke infeksi biasa, namun perlu dicurigai juga apabila terus membesar seiring berjalannya waktu, karena kan saya di sini mencurigai infeksi dikarenakan terdapat gejala yaitu demam, tanda inflamatori. Baik, terima kasih pendapatnya Audrey. Boleh berikan aplaus dulu. Pertanyaan kedua, informasi tambahan apa yang harus kita gali dari anamnesis untuk pasien ini? Informasi apa? Boleh satu orang, silakan. Siti. Untuk informasi tambahan, mungkin karena penurunan berat badan, jadi boleh ditanyakan apakah pasien sedang menjalankan diet tertentu? Diet tertentu atau tidak? Oke. Terima kasih, boleh beri aplaus untuk Siti dan Ahmad. Dan yang terakhir, kira-kira temuan apa pada pemeriksaan fisik yang akan membantu kita menentukan langkah berikutnya? Ya, mungkin dari Ahmad. Ya, Ahmad, kira-kira temuan pemeriksaan fisiknya apa? Ada Oke. Baik, berarti kalau dari pemeriksaan fisik, berat badan ya, suhu karena demam ya tadi ya. Kemudian ada satu lagi tadi apa? Pemeriksaan leher, Iya. palpasi ya. Oke. Baik, terima kasih Ahmad. Saya lanjutkan. Kalau kita menemukan kasus seperti yang tadi, benjolan di leher, banyak sekali benjolan di leher, mulai dari yang besar, kecil, sedang, ya. Nah, oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan nanti kalau kita sudah berpraktik sebagai dokter? Apa yang harus kita pikirkan? Sebelum kita berlanjut ke algoritma penata laksanaan dan diagnosisnya, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa benjolan yang berasal dari kelenjar getah bening atau lymph node, itu kita sebut dengan limfadenopati. Ya, limfadenopati. Lymph adalah getah bening, sedangkan adeno adalah kelenjar, pati adalah kelainan. Ya, jadi lymph nodes yang mengalami abnormal in size, ukurannya nggak normal gitu. Dan berapa sih biasanya ukurannya? Kita sudah bisa bilang membesar ketika dia lebih dari 1 cm. Namun terkadang lebih dari 1 cm itu bisa saja teraba atau terlihat tergantung lokasinya. Bisa saja dia sebetulnya di dalam sudah membesar, tapi tidak teraba, sehingga belum muncul sebagai manifestasi klinis. Berikutnya, apa penyebabnya? Itu yang harus kita pikirkan. Karena banyak sekali penyebab utama yang bisa
mempengaruhi kondisi limfadenopati. Ya, saya akan bantu dengan akronim. Ya, kita bantu dengan istilah MIAMI. Ya, apa artinya MIAMI? Malignancy, betul sekali. Ya, malignansi, maka apabila kita melihat ada benjolan, baik itu di leher, di ketiak, yang perlu kita pikirkan pertama adalah apakah ini memang datang dari kelenjar getah bening atau yang lain. Ya, apabila teman-teman melihat bahwa memang ini di kelenjar getah bening secara anatomis, maka pikirkan apakah ini keganasan, bisa limfoma, sarkoma Kaposi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah infeksi, ya, bisa tuberkulosis, brucellosis, dan lain sebagainya. Berikutnya infeksi juga karena infeksi viral bisa saja, ya. Artinya daya tahan tubuh kita sedang memperbanyak diri sel-selnya untuk menangkal agen atau patogen-patogen yang masuk. Yang ketiga adalah autoimun, ya, seperti dermatomyositis, rheumatoid arthritis, dan lupus. Miscellaneous atau unusual condition, ya, banyak sekali seperti Castleman disease, Kawasaki disease, dan Kimura disease. Dan yang terakhir adalah iatrogenik akibat konsumsi obat-obatan tertentu. Nah, mana dari penyebab-penyebab ini yang bisa disingkirkan melalui anamnesis? Silahkan teman-teman harus perdalam anamnesisnya. Mana dari hasil ini yang bisa disingkirkan menggunakan pemeriksaan fisik? Silahkan dengan pemeriksaan fisik. Bahkan hingga nanti pemeriksaan penunjang. Oleh karenanya, di sini ada algoritma limfadenopati. Ya, algoritma limfadenopati itu dimulai dari penanganannya adalah anamnesis. Kita harus gali dulu historinya, ya. Apakah ini ada kontak infeksius, ya, dengan agen-agen yang dicurigai sebagai paparan. Kemudian riwayat sampai bahkan coba bisa dilihat seksual historinya. Karena tadi ada beberapa penyakit-penyakit infeksius yang memang nanti manifestasi klinisnya akan menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening, ya. Yang kedua adalah physical examination. Habis itu kita langsung pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik untuk benjolan kita harus ingat 3. Look, feel, move. Oke. Ada yang bisa membantu menjelaskan apa yang di look? Apa yang kita lihat untuk pemeriksaan benjolan? Angkat tangan. Gio, silakan. Untuk inspeksi, kita bisa melihat apakah ada warna kemerahan, atau warnanya menghitam atau kebiruan. Lalu setelah itu juga kita bisa lihat apakah di area sekitar lukanya itu ada batas yang tegas. Lalu apakah di area benjolan itu tuh ada garis atau kayak sciatic atau fisura atau fistula di areanya. Oke. Kayak gitu. Dan yang dilihat juga inspeksi kita bisa memperkirakan kira-kira ini ukurannya sebesar apa. Right. Oke, terima kasih. Jadi betul apa yang disampaikan Gio, boleh berikan apresiasi. Yang dilihat, adakah tanda peradangan di sana? Kalor, dolor, rubor, dan tumor. Ya, merah nggak kelihatannya. Kemudian yang paling penting ukuran. Ya, karena ukuran itu sangat membantu kita melihat progresivitas dari sebuah benjolan. Kemudian feel, kita pegang, nyeri tekan nggak? Kemudian kita rasakan juga kenyal, padat, keras, dan bahkan bisa saja berdungkul saat perabaan. Dan yang terakhir adalah move, digerakkan. Apakah mobile atau tidak? Biasanya, walaupun tidak selalu, ya keganasan itu cenderung lebih terfiksir atau terfiksasi. Dia tidak sulit untuk bergerak. Jadi ketika kita coba gerakan, dia seperti ada akarnya ke dalam. Jadi susah untuk digoyangkan, ya. Nah, itu physical examination, ya. Berikutnya setelah pemeriksaan fisik, pasti kita punya arah kecurigaan. Apakah termasuk malignansi atau keganasan atau benign. Atau bahkan bisa saja penyakit-penyakit karena infeksi. Oleh karenanya, kalau misalkan kita curiga, wah ini rasanya terfiksasi, berdungkul, progresivitasnya membesar sedemikian hingga, maka yang perlu dilakukan adalah specific testing, tes-tes spesifik. Bahkan bisa dilanjutkan ke biopsi eksisi. Diambil dulu, kemudian diambil di eksisi biopsi, kemudian kita periksa di patologi anatomi lab. Ya, dari situ nanti akan ada hasil. Bagaimana hasilnya? Kalau negatif untuk malignansi, maka kita bisa pindah ke algoritma yang A. Ya, tapi kalau misalkan memang positif, maka harus disesuaikan penanganannya dengan hasil histopatologi
jaringannya. Berikutnya, bagaimana dok kalau misalkan hasilnya curiganya dari pemeriksaan fisik dan anamnesis saya curiga jinak. Kalau curiga jinak, apakah ini bisa diobati atau tidak? Kalau dirasa bisa, maka silakan obati sesuai dengan terapi empirik. Nah, bisa saja teman-teman curiga infeksi karena kita di Indonesia negara tropis, oleh karenanya spesifik testing itu diperlukan. Contoh adalah pemeriksaan untuk penyakit-penyakit TB. Ya, ada yang tahu pemeriksaan apa yang bisa dilakukan? Boleh, silakan Ahmad. Untuk pemeriksaan tuberkulosis sendiri ini, pertama kita bisa dilakukan untuk pemeriksaan BTA atau bakteri tahan asam itu lewat sputum dahak, dan juga bisa lewat X-ray dok, chest X-ray, apakah ada tanda-tanda tuberkulosis gitu. Baik, terima kasih. Untuk BTA, ya, tadi bisa diperiksakan, ya, baik itu dari histopatologi jaringannya atau biopsi FNAB, bisa kita periksa BTA, atau kalau pasiennya punya riwayat batuk, kita bisa cek dahaknya, ya, tes BTA juga bisa, ya. Nah, kalau memang itu positif, maka obati sesuai dengan tata laksana tuberkulosis. Itu yang saya maksud. Tapi kalau memang negatif, langsung berangkat lagi ke algoritma yang A, ya. Kita anggap bahwa ini unusual causes atau belum kita ketahui penyebabnya, ya. Nah, di sini kita lihat apakah dari segi usia, durasi, paparan, kita kaji ulang. Apakah memang ini beresiko pada keganasan atau tidak? Kalau misalkan memang itu beresiko keganasan, maka langsung masuk algoritma keganasan, biopsi eksisi. Tapi kalau low risk, maka kita harus cek dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang kurang invasif atau less invasif. Pemeriksaan darah, ya, ada complete blood count, pemeriksaan HIV, HBsAg, ANAT test, ya. Kalau memang negatif baru kita biopsi. Tapi kalau misalkan positif, ya, silahkan dilakukan treatment sesuai dengan hasil temuan dari laboratoriumnya. Itu bagaimana pendekatan kita menghadapi pasien dengan limfadenopati. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan di sini. Ada suspicious findings. Hati-hati kalau nerima pasiennya di atas 40 tahun, pengguna alkohol dan tembakau atau perokok, ya. Kemudian ada peradangan yang kronis pada bagian tenggorokan, ya, dan lain sebagainya, sampai ada gangguan di saraf-sarafnya. Nah, ini suspicious findings yang mungkin bisa membantu kita mengarah kepada suatu keganasan. Ya, ini juga termasuk salah satu algoritma yang bisa kita gunakan. Dok, emang biasanya berapa sih yang kita anggap gak normal benjolan itu? Bisa saja di atas, kalau di sini referensi menyebutkan di atas 1,5 cm. Atau kalaupun tidak ada ulcerasi di situ, bisa juga, ya, disangka sebagai keganasan. Dan presentnya lebih dari sama dengan 2 minggu. Apakah itu suatu keganasan? Pasti belum tentu, karena penyakit infeksi pun kadang mirip sama, sehingga pemeriksaan penunjang yang nanti akan membantu kita mendiagnosis. Sebelum kita berlanjut, teman-teman perlu ketahui dulu, karena tadi sudah kita berbicara tentang biopsi, ya. Nah, ada di biopsi atau di lab patologi anatomi itu kita mengenal jaringan, mengenal bentuk sel yang curiga ke arah sebuah keganasan. Biasanya morfologi jaringan atau morfologi selnya itu pleomorfik, bentuknya bervariasi. Ya, kedua abnormal nuklear morfologi, 3 mitosis, keempat hilangnya polaritas, dan ada ischemic necrosis di area sentral dari masanya. Ya, kelihatan itu kalau di bawah mikroskop. Contohnya, untuk kelenjar getah bening yang sering kali, ya, mengenai orang-orang di Indonesia, salah satunya adalah limfoma. Ya, ini adalah keganasan kelenjar getah bening. Nah, tapi ada juga, ya, di sini kita mengenal timoma. Timoma itu apa? Timus. Ya, tumor yang berasal dari timus. Oke. Nah, kalau timoma itu kita lihat asal utamanya dari epitel timus. Tapi kalau limfoma dia sel-sel limfoid. Bisa saja timusnya membesar, tapi asal selnya dari sel limfoid, maka tetap disebutnya limfoma. Ya, sedangkan timoma ini asal utamanya epitel timus. Kemudian lokasi dominan di mana ini sudah saya sebutkan di slide ini. Teman-teman nanti silahkan bisa baca. Saya akan meng-highlight beberapa bagian yang penting. Salah satunya adalah these symptoms. Di limfoma mengenal these symptoms. Apa saja? Ada triasnya. Yang pertama, demam tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, keringat malam berlebihan. Dan yang terakhir, penurunan berat badan yang signifikan. Ya. Untuk limfoma, biasanya yang kita evaluasi adalah area limfadenopatinya. Sedangkan timoma, itu jelas.
biasanya pakai X-ray kita yang paling sederhana melihat. Untuk memastikan CT scan atau MRI. Oke? Lokasinya beda. Kalau ini di mediastinum, timoma, kalau limfoma di area yang banyak kelenjar getah bening. Ini adalah gambaran patologi anatominya. Ini contoh folikular limfoma, subtipe dari limfoma, sel B, ya. Kemudian kita lihat ini adalah histologi dari lymph nodes, ya, di mana di sini adalah folikelnya, ya, ada lymphoid follicle yang terdiri dari zona mantle dan germinal center. Ini normalnya. Bagaimana kalau nggak normal, dok? Kalau nggak normal seperti ini. Kita sulit sekali membedakan mana yang folikel-folikel. Kalaupun ada, biasanya diffuse dia, nggak terlalu jelas, ya. Dan yang terpenting adalah ketika kita identifikasi selnya, bentuk selnya tidak beraturan, nukleusnya terpecah. Oke, ada yang besar dan ada yang kecil. Ini adalah tipe yang lebih progresif, limfoma juga, dan dia kita sebut diffuse large B-cell lymphoma. Ini bukan kompetensi dokter umum, melainkan kompetensi dokter spesialis, tapi paling tidak sebagai dokter umum sudah bisa mengetahui arah keganasan atau ini jinak atau ini penyebab infeksi, ya. Itu sudah cukup untuk dokter umum supaya bisa mendeteksi secara dini karena berkaitan sekali dengan keselamatan pasien nantinya. Berikutnya, ini adalah perbedaan antara timus normal dan timoma, ya. Bisa dilihat dari berbagai aspek, dari arsitektur jaringan, korteksnya, medulanya berbeda, sel epiteltimik, limfosit, dan aspek keganasannya. Dan yang terpenting di timoma, ini ada tidak ditemukan atau jarang hasal corpuscle, karena biasanya kalau di timus itu ada, ya. Nah, ini sekilas untuk anatomi dan histologi timus yang sudah pernah didapatkan di lab histologi dan lab anatomi. Sudah? Sudah. Oke, ya. Nah ini, jadi dia lokasinya di mediastinum, ya, kalau untuk timoma. Dan biasanya baru terlihat gejala klinisnya apabila sudah membesar dan menekan ruang di sebelahnya. Oke. Ini adalah histologi timus yang sudah mahasiswa pelajari di lab histologi, ya. Dan ini adalah gambaran histopatologinya, ya. Untuk gambar yang A itu adalah benign timoma yang sebelah sini, ya. Jadi yang jinak, sedangkan ini yang ganasnya. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke kasus yang tadi. Boleh satu orang bisa bantu dibaca lagi? Aris, silakan. Laki-laki 21 tahun, terdapat benjolan di leher kanan selama 6 minggu, tidak nyeri, progresif, disertai demam malam, keringat malam, dan penurunan berat badan. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama, apa red flags pada kasus ini? Red flags itu tanda-tanda yang harus kita awasi betul. Boleh, silakan. Salsabila, ya? Kalau kita lihat analisis dari kasus ini, yang red flags itu benjolan leher kanan 2 minggu tadi dari penjelasan dokter juga. Itu ada referensi yang bilang dia lebih dari 2 minggu. Ya. Terus juga di sini dia tidak ada nyeri, terus dia progresif, sama ada demam malam, keringat malam, dan ada penurunan berat badan. Baik, terima kasih Salsabila. Boleh tepuk tangan buat Salsabila. Pertanyaan kedua, ada yang bisa bantu menjawab? Silahkan. Pertanyaan 2, apa diagnosis banding utamanya? Boleh sebutkan 3 mungkin? Ya, kalau dari saya sendiri, saya mencurigai adanya tadi limfoma. Selanjutnya kemungkinan besar ada limfadenopathi HPV, ada infeksi kronik juga, dan juga kemungkinan besar walaupun usianya tidak bisa jadi itu ada metastasis dari Cancer yang lain kita. Good, boleh beri applause untuk Hana. Yang terakhir, kalau kita nemu pasien kayak gini, wah udah nggak sabar nih Audrey. Oke, mungkin langkah awal yang harus dilakukan tentunya anamnesis lengkap ya, karena memang dari diagnosis bandingnya itu tadi ada banyak banget. Jadi memang diperlukan anamnesis lengkap dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik kelenjar limfa secara sistematis untuk mengetahui secara spesifik di mananya. Baru dilanjut dengan pemeriksaan darah lengkap dan juga pemeriksaan penunjang sesuai dengan indikasi nantinya. Dan yang terakhir, edukasi dan rujukan apabila terdapat kecurigaan dari keganasan itu tadi. Baik. Oke, terima kasih Audrey, beri applause untuk Audrey. Ya, jadi betul semua yang disampaikan. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita mengusulkan diagnosis banding, maka strategi planning pun kita harus berdasarkan diagnosis banding itu. Ya, di mana kita harus menyingkirkan diagnosis banding yang masih menjadi gangguan di kita. Jangan-jangan penyakitnya A, B, C. Nah, itu kita singkirkan melalui pemeriksaan penunjang. Sehingga pemeriksaan penunjang terutama patologi anatomi sifatnya menunjang, bukan alat utama.
tapi menunjang. Yang mengantarkan ke arah penunjang itu adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik yang menjadi kompetensi mutlak dari dokter umum. Sehingga limfadenopati ini memang perlu pendekatan yang sistematis. Dan kompetensi dokter umum adalah mengenali red flags yang muncul dan diketahui sejak awal. Ya, oleh karenanya, karena limfoma dan timoma itu sangat mudah ya diketahui, jangan sampai salah diagnosis ya. Sehingga akhirnya patient safety bisa kita utamakan ya, karena patient safety itu berarti mencegah keterlambatan diagnosis. Boleh saya minta satu pendapat mengenai kuliah pendahuluan ini? Apa yang kalian refleksikan setelah kuliah ini? Boleh? Oke dok, mungkin kalau dari saya sendiri setelah tadi kita belajar bareng-bareng yang sebelumnya juga udah di-share modulnya, jadi di hari ini tuh kita bisa refresh semua materi yang udah kita pelajari sendiri, dan juga tadi sangat membantu karena kita dengan sistem diskusi yang interaktif, jadi antara dosen dan juga mahasiswa itu bisa saling mengkoreksi kalau ada kesalahan, jadi nggak ada kesalahpahaman untuk kedepannya, dan juga kita dipelajarinya itu secara bertahap, mulai dari yang paling awal atau dari anamnesis hingga ke edukasi serta rujukan. Jadi nantinya bisa menjadi refleksi untuk individu juga, kalau misalkan dari dirinya masih ada yang perlu dipelajari lagi. Good, terima kasih. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Ahmad. Saya tanya dok, kalau misalnya tadi ada itu belajar tentang tadi kita belajar tentang lymphoma dari tumor itu, apakah ada yang bagian dari lymphoma ini cuma ada yang malignan aja ataupun ada yang benign aja, ataupun kalau lymphoma itu ada yang benign ada yang malignan itu dok, apakah seperti apa gitu dok? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Sebelum saya jawab, ada yang mau bantu berpendapat terlebih dahulu? Belum ada? Baik, kalau begitu saya coba jawab. Kalau limfoma itu ganas. Tidak ada limfoma yang jinak. Ya, sifatnya memang ganas, ya. Cuman progresivitasnya yang berbeda-beda. Ada yang high progresif, ada yang low atau less progresif. Sedangkan timoma itu bisa jinak, bisa ganas. Karena dia asalnya dari epitel dari timus. Sedangkan limfoma asal selnya adalah sel limfoid yang dia bergeraknya kemana-mana. Jadi dia bisa menyebar. Kelenjar getah beningnya awalnya munculnya di sini, pas diraba di ketiak muncul, pas diraba di lipat paha muncul. Seperti itu. Semoga cukup menjawab. Baik, ada lagi? Saya rasa cukup. Pertemuan kita perlu kita akhiri dengan post test. Silahkan siapkan gadgetnya. Mohon tidak menggunakan AI ataupun alat bantu lain selain gadgetnya masing-masing atau aplikasi dari Quizzes. Oke, dilarang berdiskusi juga ya. Udah? Oke, kita mulai ya. Sudah semua atau masih ada yang belum? Baik, saya akhiri ya. Wah, Rachel. Baik, semoga bisa mengambil manfaat dari perkuliahan kita pada hari ini. Ya, ada baiknya kita sebelum mengakhiri berdoa terlebih dahulu, berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.